Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 5 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau Roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Pikulah kuk yang kupasang.
Saudara-saudari terkasih, ada seseorang yang bermimpi. Ia sedang berjalan menyusuri pantai berpasir bersama dengan Yesus. Mereka sambil berjalan mengingat-ingat semua saat penting dalam kehidupannya. Orang yang bermimpi itu memperhatikan bahwa pada setiap adegan ada 2 rangkaian jejak kaki di pasir. Satu adalah miliknya dan satu lagi milik Yesus. Ia juga memperhatikan bahwa apabila mereka mengingat saat-saat paling sulit dan penuh cobaan dalam hidupnya, hanya ada 1 rangkaian jejak kaki yang kelihatan. Orang yang bermimpi itu tidak dapat mengerti hal ini. Maka ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, Engkau mengatakan bahwa sekali saya memutuskan untuk mengikuti Engkau, Engkau akan selalu berjalan bersama saya. Tapi mengapa pada saat-saat paling sulit kehidupan saya, ketika Engkau saya paling butuhkan, Engkau justru meninggalkan saya?" Yesus menjawab, "Anakku, Aku mencintai engkau, dan Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Justru pada saat-saat paling sulit kehidupanmu, ketika engkau hanya melihat 1 rangkaian jejak kaki, pada saat itu saya yang menggendongmu." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bersabda, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Tentu sebagian besar dari kita sudah sering mendengar tentang ayat di atas, yaitu bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajak orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan memikul kuk yang akan diberikan olehnya. Apa itu kuk? Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya 1 kuk akan dipasang pada sepasang hewan. Dengan kuk tersebut, mereka akan menarik beban seperti menarik mata bajak, pengirik, atau bahkan kereta. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus itu adalah undangan untuk datang kepada Yesus yang akan memberikan kelegaan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Kita memikul banyak beban kehidupan, seperti tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan dari orang-orang lain. Kita memiliki tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tuntutan-tuntutan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Dalam Injil hari ini, Yesus meyakinkan kita bahwa Ia selalu berjalan bersama kita. Pada saat-saat tertentu Ia memikul kita di pundaknya, khususnya ketika kita memiliki beban yang berat. Walaupun penderitaan dan salibnya tidak terpikulkan, tetapi demi keselamatan kita, Ia mampu menerima kuknya enak. Namun demi keselamatan kita, Ia mampu menerima kuknya. Saudara-saudari terkasih, dalam masa sulit dan menyakitkan, kita selalu dapat datang kepada Yesus yang mengundang kita untuk memikul kuknya dan belajar daripadanya. Belajarlah kepadanya dan pikulah kuk yang Ia pasang, karena enaklah kuknya dan ringanlah bebannya. Kita boleh yakin bahwa kita akan mendapatkan kelegaan di dalam Dia. Semoga demikian. Amin.